Jadi kita mau sama-sama belajar tentang langkah praktis dalam mendampingi anak dengan pergumulan. Karena tadi apa namanya ternyata gitu ya betul bahwa anak-anak layan kita ini apa tampaknya baik-baik saja, tetapi ternyata ada beberapa dari mereka yang memang mengalami pergumulan dan itu bukan pergumulan yang mudah gitu. Sehingga memang tentunya perlu bantuan atau dampingan orang-orang dewasa yang tentunya bersignifikan gitu ya dalam kehidupan mereka, termasuk kita sebagai pelayan anak, untuk mendampingi mereka melalui masa-masa pergumulan itu. Mungkin kita nggak bisa serta-merta menyelesaikan permasalahan itu gitu ya, karena kompleksitas permasalahannya barangkali, tetapi kita sangat mungkin untuk bisa menjadi pendamping mereka ketika mereka mengalami masa-masa sulit itu gitu. Sehingga itu tadi mereka bisa berproses sebenarnya untuk apa namanya untuk apa kepemulihan gitu ya, terus kemudian menjadi ada perubahan perilaku, kemudian eh, terbantu untuk ini emosinya gitu ya, apa namanya menangani atau mengelola emosinya. Jadi peran kita cukup signifikan sebenarnya. Nah, kita melangkah ke bagaimana sih langkah praktis ya. Sebenarnya saya akan bicara langkah praktis, tapi nggak praktis-praktis banget juga gitu ya. Tapi lebih kepada prinsip gitu ya barangkali. Tadi sesuai juga yang ditanyakan oleh Kak Eko, sebenarnya apa sih kriteria? Karena memang betul kita perlu tahu nih gitu ya, kriteria dasar tuh apa sih yang kita perlu punya atau mungkin kita belum punya, tapi kita bisa kembangkan ada dalam diri kita gitu ya. Sehingga kita bisa ya kalau tadi kakak-kakak ada yang 30-an% masih belum yakin, barangkali bisa bergeser nih gitu ya untuk menjadi cukup yakin gitu ya untuk ya udah saya akan mencoba gitu ya, akan belajar gitu dan akan memang mengambil peranan itu gitu ya sebagai konselor anak ini. Nah, saya akan mulai dari prinsip menjadi pendamping anak gitu ya. Prinsipnya adalah tentunya ini terkait sih sama konsep ramah anak atau ini ya, hak-hak anak gitu ya. Jadi mempromosikan hak anak, kemudian prinsipnya tidak malah merugikan anak, jangan sampai bantuan kita gitu ya malah membuat rugi anak. Emang bisa ya bantuan yang niatnya membantu, terus kemudian malah merugikan anak? Itu mungkin saja, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang dihadapi anak. Karena dalam menangani kasus-kasus kekerasan anak, terkadang yang pertama kali perlu kita utamakan tuh adalah sebenarnya cek recek keselamatan dan keamanan anak. Nah, itu kadang-kadang yang harus dipenuhi ketika kita memberikan bantuan. Jadi jangan sampai bantuan yang kita berikan malah semakin menyulitkan dia karena rupanya karena misalnya ya apalagi kalau pelakunya tuh memang orang terdekatnya gitu ya atau keluarga gitu bahkan jadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga kita perlu juga berhati-hati jangan sampai bantuan kita tuh malah bikin merugikan dia atau malah semakin menyulitkan situasinya dia. Kemudian juga pendamping anak itu prinsipnya harus mengutamakan pemberdayaan dan partisipasi anak. Jadi kita tidak boleh melupakan anak. Anak adalah tokoh tokoh sentral dari proses tersebut, proses pendampingan tersebut. Sehingga Eee, itu kesediaan anak untuk dibantu itu harus ada. Jadi jangan kita memaksakan untuk memberi bantuan, tapi sebenarnya anaknya belum siap untuk dibantu. Jadi partisipasi anak juga dalam prosesnya, itu juga perlu. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan mutlak atas anak gitu. Jadi, ya udah, ini solusinya A, B, C gitu. Oh, ini kayaknya cocok buat kamu. Itu bukan ini ya, prinsip yang dalam pendampingan anak. Meskipun kita sebagai orang dewasa, kita punya lebih pengalaman, punya referensi yang lebih gitu ya, dalam apa namanya, melihat atau kasus atau situasi yang dihadapi, anak hadapi, tetapi tetap kita tidak boleh membuatkan keputusan atas diri anak. Jadi itu harus partisipasinya anak kita, apa namanya, keluar dari anak gitu ya, apa, dorongannya dari anak gitu. Untuk misalnya,
apa namanya, mungkin meminta bantuan yang lebih lanjut dan sebagainya. Kita ngasih saran bisa gitu ya, tetapi kita tidak boleh memaksakan. Jadi memang perlu partisipasi anak dan pemberdayaan anak. Karena kalau kita lagi-lagi apa ya, menetapkan atau menentukan buat anak, memutuskan buat anak, alih-alih mereka diberdayakan dalam situasi ini, kan kita sebenarnya konseling itu kan buat perubahan perilaku gitu ya, terus juga membuat mereka berdaya gitu ya sebenarnya ketika mereka berhadapan dengan situasi atau permasalahan yang mereka miliki. Nah, kalau kita membuatkan keputusan gitu ya untuk anak, menentukan apa yang terbaik bagi anak gitu ya, tas ininya kita aja, timbangan kita, persepsi kita sebagai orang dewasa, yang ada tuh adalah itu tadi, alih-alih mereka bisa belajar berdaya, mendorong diri untuk berdaya, tangguh gitu ya, lebih tangguh, itu malah akan membuat mereka apa, dependen, terus malah, apa ya, tidak tidak mengambil makna, tidak sulit untuk bisa mengambil makna dari kejadian yang nggak baik yang mereka alami atau kejadian buruk yang mereka alami gitu. Jadi mereka tidak belajar sesuatu lah istilahnya seperti itu malah. Kemudian tidak diskriminatif, nah ini juga mutlak harus. Jadi kita tidak memilah-milah, mana anak yang mau saya bantu, "Ah, saya suka, karena saya suka sama dia, ini favorit nih," gitu. "Anaknya menyenangkan sih," gitu ya misalnya. Nah itu ya, apa namanya, sangat tidak diperbolehkan atau mungkin hal disabilitas gitu ya. "Ah, susah sih dia aksesnya, ada keterkendalaan," gitu ya, sehingga membuat kita, yang itu susah terjangkau gitu. Itu kan berarti kita memilah-milah ya, memilih-milih gitu. Mana yang akan kita dampingin, ada itu tidak tidak diperbolehkan gitu. Terus kemudian mengutamakan kepentingan anak, nah ini pasti, dan sensitif budaya, sensitif nilai-nilai yang dia sudah punya juga gitu. Artinya kita harus menghargai sebenarnya memang, budaya atau nilai-nilai yang memang ada di dia. Meskipun kita tahu justru sumber masalahnya adalah value-value atau budaya-budaya yang ada gitu. Tetapi tetap gitu, kita perlu gitu ya berhati-hati untuk, tetap menghargai itu supaya memang apa, sebenarnya muncul rasa kepercayaan lah istilahnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kalau tadi Kak Eko tanya, ini jawabannya nih. Jadi, sebenarnya ini adalah kriteria yang memang perlu dibangun ketika kita berelasi dengan anak gitu ya. Jadi hubungan seperti apa dengan anak, itu termasuk ya itu tadi ya, kriteria yang kita harus punya gitu ya. Ya meskipun ini sekarang kita belum konselor gitu ya, karena yang diharapkan kalau konselor tuh bisa membangun hubungan yang seperti ini gitu ke anak. Tapi ini sebenarnya menjadi dasar. Ketika walaupun kita belum yang di konselor yang terlatih itu, tapi sebagai pendamping kita harus memulai membangun hubungan dengan anak seperti ini. Apa saja gitu ya. Yang pertama adalah, kita harus apa namanya, menerapkan prinsip, rantai yang menghubungkan antara dunia anak dan konselor. Jadi ada rantai yang jangan sampai dunia kita beda, kita kan orang dewasa ya. Dalam artian gini, kenapa bedanya tuh karena kita orang dewasa, mereka anak-anak, sehingga membuat kita pakai cara pikir dengan dewasanya kita tidak berhasil atau bahkan enggan gitu ya, atau abai tentang persepsi mereka sebagai anak-anak, karena itu berbeda. Kadang-kadang tuh kita pakai cara pandang kita untuk melihat, suatu peristiwa yang dialami anak, atau pengalaman yang dialami anak. Padahal kita harus pakai ya persepsinya anak itu, persepsinya anak, karena berbeda, persepsi orang dewasa dan persepsi anak tuh kadang-kadang beda gitu. Jadi kita tuh udah seperti apa gitu ya kadang-kadang, menilainya, sementara anak-anak dengan kesederhanaannya pikirnya masih gitu ya, nggak sampai sejauh itu gitu pemikirannya. Nah ini penting banget ya kita pahami, karena anak-anak bukan miniaturnya orang dewasa. Kadang-kadang kita memastikan bahwa itu yang dia alami tuh, itu yang dia rasakan gitu, padahal belum tentu gitu. Nah, baiknya gimana kalau kayak gitu ya? Baiknya ditanyakan gitu, "Apa sih yang kamu rasakan? Kamu menghayatinya," kalau bahasanya baik tuh bisa tuh,
Kamu menghayati peristiwa ini kayak apa? Menurutmu peristiwa itu seperti apa? Jadi baiknya kita tanyakan saja gitu dan itu keluar dari anak gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa dengan bahasa verbal, kita pakai media-media tertentu. Misalnya alat nulis atau gambar gitu ya. Kita ngeliat potret itu gitu. Jadi apa namanya? Kadang-kadang kalau ini pengalaman praktek saya sebagai psikolog gitu di ruang praktek itu eh, ada orang tua yang misalnya dari korban anak dengan kekerasan seksual gitu misalnya, mereka tuh yang pikirannya, "Ih, ini malu banget, ini kayak rendah sekali, hina sekali," gitu ya. Maksudnya karena mereka kaitkan seksualitas dengan misalnya keperawanan, terus tabu gitu-gitu ya. Padahal anak, apalagi yang muda usia, yang belum remaja, yang belum memang masuk di fase seksualitas yang kematangan seksual, penghayatan mereka terhadap peristiwa kekerasan seksual yang dialami itu sebenarnya rasa sakitnya gitu yang mereka alami. Ketika mungkin mereka diperlakukan seperti itu, atau rasa tidak nyamannya, atau rasa nggak enaknya, atau ngerasa terancamnya gitu. Lebih ke situnya, tapi orang tua tuh sudah berpikir jauh. Nah, ini kadang-kadang yang makanya dalam proses-proses kita pendampingan, kita tuh juga perlu mendampingi orang tua sebenarnya. Supaya apa? Supaya selaras. Supaya orang tua juga bisa mm, melihat dari potret yang sama gitu ya. Mau mencoba memahami persepsinya anak seperti apa gitu, penghayatannya anak seperti apa sehingga tidak keliru mereka merespon anak. Nah, kadang-kadang yang bikin semakin sulit situasinya adalah ketika orang tua salah merespon anak. Jadi makanya kita nggak bisa sih kalau misalnya pendampingan anak ya perlu juga pendampingan dengan orang tua, apa mendampingi orang tua juga paling tidak mengedukasi gitu ya orang tuanya. Nah, terus kemudian yang berikut eksklusif, sifat hubungannya tuh eksklusif. Tuh maksud sifat hubungannya eksklusif. Jadi anak tuh memang mau relasinya dengan kita tuh secara eksklusif memang murni antara kita berdua gitu, antara saya dan anak gitu. Tidak ada intervensi dari pihak lain. Misalnya pandangan orang tuanya, keinginan orang tuanya gitu ya, apa namanya, atau orang-orang gurunya, atau orang-orang dewasa lain di sekitarnya. Nah, anak sangat menghargai jika kita mau menghargai memang apa namanya eksklusivitas itu. Jadi kita benar-benar menghormati, menghargai memang relasi kita dengan dia. Jadi tidak terintervensi dengan pandangan-pandangannya. Jadi kita menghargai pandangannya, menghormati pandangannya, menghormati ide pemikirannya. Nah, ini anak-anak akan sangat apa ya, membantu anak-anak untuk bisa merasa nyaman dengan kita, percaya dengan kita. Karena mereka tuh pengennya eksklusif gitu memang ketika berrelasi dengan kita. Jadi kan kadang-kadang ada titipan pesan dari mamanya misalnya. Ini anaknya nih males nih akhir-akhir ini. Nah, terus kita masuknya lewat situ. Aduh, itu udah alih-alih apa misalnya, iya mamamu cerita gini-gini gini nih. Yang ada alih-alih mereka percaya atau mau lebih dekat sama kita gitu. Mereka akan, ah males banget nih ada titipan sponsor nih dari mama papa nih gitu-gitu. Jadi itu juga penting gitu ya kita ini. Terus kemudian yang berikut adalah membangun hubungan dengan anak yang aman. Kita harus bisa menciptakan relasi yang aman. Relasi yang aman itu tentunya apa? Tidak menghakimi, tidak menilai. Anak tuh merasa memang aman gitu ketika memang berada atau berbicara gitu ya, atau sharing dengan kita. Jadi nggak ada penghakiman gitu ya, nggak ada penilaian gitu. Bahkan nggak ada apa namanya nasehat-nasehat gitu ya, yang apa namanya, yang hanya yang nasehat itu kan cenderung nasehat itu bukan hal yang buruk, tetapi kadang ketika terlalu cepat diberikan, yang ada anak akan merasa dinilai atau dihakimi. Nah, itu yang ini ya. Jadi lingkungan yang aman tuh membuat anak akan merasa dipahami, terus memang diberi kesempatan gitu ya, kebebasan untuk anak-anak apa namanya bersikap dan merasa aman gitu. Jadi contohnya itu tadi ya, secara konkret ya tidak menilai, tidak menghakimi gitu ya.
terus tidak membatasi, tidak mengontrol. Nah, itu juga aman, membuat anak merasa aman. Kadang-kadang kita ngerasanya sebagai orang dewasa, apalagi guru. Nah, ini saya bukannya bilang bahwa guru itu bertentangan dengan peran guru bertentangan dengan peran konselor. Sebenarnya bisa kok kita jadi guru yang memang memberikan kebebasan apa apa namanya untuk anak mengutarakan sebenarnya pendapatnya, pemikirannya gitu ya. Sehingga dia merasa aman dengan kita gitu. Kita menghargai itu dan tidak gampang menilai gitu. Kita bisa. Nah, tapi memang kecenderungan guru, karena kan guru memang kan ada tujuan untuk mengarahkan gitu ya, membimbing gitu ya, apa namanya? Kadang-kadang kita lupa dan kemudian kita menggunakan fungsi kontrol gitu. Jadi kita mengontrol gitu, mengontrol anak. Fungsi eee, sikap mengontrol menurut saya sih tidak membuat individu jangankan anak, orang dewasa sekalipun gitu, tidak merasa aman gitu, ketika merasa bahwa dia dikontrol gitu. Oke, nasehat. Nanti ya Kak Dina ya, kita akan bahas ya, kapan nih waktunya untuk, ini nasehat gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya, apa, hubungan yang juga harus dibangun adalah autentik. Otentik tuh orisinil ya, maksudnya otentik ya, atau genuine, tulus gitu ya. Nah, ini anak bisa merasakan loh gitu ya ketika, orang dewasa memang berelasi dengan tulus gitu ya, genuine, dengan mereka gitu. Jadi genuine, tulus, otentik tuh tidak dibuat-buat. Ya kita tetap bisa jadi diri sendiri. Betul kita harus menjaga sikap, tingkah laku, tutur kata, tetapi kan tidak menghilangkan kemudian kita, apa, menjadi orang lain gitu, orang yang berbeda gitu. Tapi yang menjadi apa adanya kita gitu. Nah, hal apa ya, apa adanya kita, tampilan apa adanya kita itu akan menurut saya itu akan membuat anak merasa bahwa, "Oh iya ini memang relasi yang tulus," gitu. Karena si kakak layan ini berani gitu ya untuk memang menampilkan apa adanya. Jadi misalnya kalau memang salah atau nggak sempurna atau nggak bisa, sampaikan saja gitu, "Iya Kakak nggak tahu nih," gitu. "Minta maaf Kakak ini, nanti coba ya Kakak cari lagi." Itu masuk otentik sih menurut saya. Jadi kejujuran kita gitu ya, apa adanya kita gitu. Kalau misalnya kita salah, kadang-kadang mungkin kalau pas ngajar kita mau memberi contoh tentang sikap-sikap gitu baik gitu ya, apa, kadang-kadang sih menurut saya perlu loh kita mungkin ketika kita punya pengalaman justru, nakal gitu ya, pengalaman nakal kita atau pengalaman tidak baik kita tuh bisa kita share, "Ya kayak dulu tuh Kak Ika tuh juga gitu tuh, pernah kayak gini gini gini," misalnya. Kenapa? Karena anak akan memandang kita ya apa adanya itu dan menjadi lebih percaya dan yang penting lagi anak nggak ngelihat kita tuh adalah sosok figur yang begitu sempurna, sehingga nggak malah sulit ditembus atau malah takut gitu loh kayak jadi ada jarak dengan kita. Nah ini juga perlu tuh menurut saya jalinan hubungan yang seperti ini. Jadi tulus, genuine, otentik gitu, tidak berpura-pura. Nah kemudian yang penting lagi adalah menjaga kerahasiaan atau rahasia. Ini sebenarnya mungkin prinsip yang ini ya, mendasar banget nih, gitu. Jadi memang satu yang perlu dijaga adalah kerahasiaan karena ini basic trust-nya anak layan kita terhadap kita. Karena begitu, apa namanya, dia tahu gitu bahwa rahasianya tidak terjamin gitu, itu udah bisa hilang tuh. Bahkan mungkin koneksi relasinya udah dia nggak akan mau lagi mungkin bercerita ke kita misalnya. Beberapa itu apa, ada ini ya, terungkap di penelitian yang tadi saya sampaikan tuh yang Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tadi, ada juga apa namanya, ini, pilihan itu kepada siapa dia memilih untuk bercerita dan sebagainya. Nah, rupanya guru BP itu bukan menjadi pilihan yang, apa, prioritas gitu buat anak-anak. Nah, menariknya adalah alasan dari mereka, pertimbangannya adalah karena mereka tidak percaya bahwa masalah mereka tidak akan diberitahu ke lingkungan sekolah.
Jadi tidak diceritakan ke guru lain atau teman-teman lain. Jadi ada isu trust sebenarnya. Karena banyak kejadian gitu. Kemudian semua orang jadinya tahu gitu ya karena proses konseling itu gitu. Ada beberapa guru BP juga sharing, jadi, anak muridnya, anak siswanya tuh juga menyampaikan gitu, "Saya nggak mau ah, Bu," gitu, "karena saya pernah punya pengalaman, masa di depan kelas ngasih contoh, itu, kejadian saya persis sama." Ya memang sih nggak sebut nama misalnya nih, tetapi, eee, ada beberapa ciri yang teman-teman pasti tahu itu saya. Dia nggak nyaman gitu kan, itu satu. Berikut juga kadang-kadang kita juga kurang bijak menggunakan media sosial. Kita tidak bermaksud ya mungkin untuk mengumbar, tetapi kemudian kita sharing di medsos bahwa, "Puji Tuhan," misalnya ya, "Puji Tuhan saya hari ini mendampingi ini." Nah itu kemudian status kita mungkin terbaca gitu ya oleh yang bersangkutan anak itu, alih-alih itu menurut saya sih itu juga batasan ya, kerahasiaan itu sendiri gitu, kan nggak sebut nama, betul, nggak sebut nama, tetapi dia dan mungkin orang-orang terdekatnya dia, orang-orang dekat dengan dia, mungkin bisa tahu ya, apa namanya, bisa menjadi tahu dan itu padahal benar-benar yang namanya rahasia itu ya betul-betul rahasia. Namun kerahasiaan ini bisa dilanggar, dilanggar dalam artian memang, apa namanya, tidak apa, harus di ini ya, harus dipertimbangkan untuk menjadi tidak rahasia lagi gitu ya, kalau memang terkait dengan keselamatan anak atau anak menjadi berisiko gitu. Tetapi itu pun kita yang musti bertanya, kita harus bertanya kepada mereka, kita harus, menyampaikan kepada mereka. Misalnya di awal kita bisa sampaikan ke mereka misalnya, eee, "Oke, ini relasi yang rahasia, kamu bisa percaya saya," gitu ya, "saya nggak akan sampaikan kepada siapapun, saya akan simpan ini," gitu. "Terima kasih sudah percaya saya," gitu. Namun kita perlu sampaikan, tapi ada beberapa hal yang kalau ini terjadi, saya tidak bisa menyimpan ini, karena akan membahayakan dirimu. Misalnya, kalau anak mulai melukai dirinya, atau anak mulai melukai kita. Ada beberapa kasus anak-anak yang punya masalah perilaku, misalnya kekerasan gitu ya, agresivitas, kita yang ini juga ya berisiko gitu ya misalnya. Atau apa namanya, justru ketika anak-anak sudah mulai merusak lingkungan sekitarnya, merusak barang-barang, properti gitu-gitu. Nah itu bisa tuh, apa namanya, tapi kita harus sampaikan terlebih dahulu, asal begini, kalau ini saya nggak bisa diam, saya harus sampaikan karena, kamu butuh, apa namanya, lingkungan butuh tahu supaya kamu bisa dijaga, gitu misalnya. Nah, atau kita juga bisa sampaikan mungkin ada hal-hal yang dalam proses dia lagi cerita misalnya atau lagi sharing, tapi kita lihat, aduh ini kalau orang tuanya tahu akan lebih baik karena barangkali orang tuanya bisa mendukung. Kadang-kadang anak-anak kan referensinya sedikit ya kakak-kakak ya. Jadi aduh nanti bayangannya tuh cuman orang tuanya marah gitu. Padahal barangkali enggak juga gitu, belum tentu orang tuanya akan marah ya misalnya. Tapi kita lihat nih kayaknya kalau orang tuanya tahu, akan lebih baik untuk membantu dia. Kita bisa sampaikan sebenarnya, "Kayaknya kamu udah cerita belum ke mama papa?" Misalnya, "Belum," misalnya, "aku nggak mau cerita gini." "Oh, tapi barangkali kalau mama papa tahu bisa bantu nih," gitu. Kita bisa tawarkan gitu. Misalnya kalau dia setuju dengan itu kita bisa tawarkan, "Oke, kamu mau cerita sendiri, kamu berani atau siap cerita? Kalau siap silahkan cerita sendiri." Atau misalnya Kakak aja deh yang bantuin cerita. Nah, kita bisa tuh, apa ini, peranan itu. Tapi kita balik lagi kita harus minta izin dia, tadi prinsipnya ya partisipasi anak tadi gitu. Jadi prinsip kerahasiaan ini memang perlu sekali dijaga supaya itu tadi ya, isu trust itu dan trust issue itu adalah yang paling basic menurut saya perlu diletakkan pertama kali. Nah, lanjut lagi adalah hubungan yang tidak mengganggu atau non intrusif. Jadi, misalnya seperti ini Kakak-Kakak, eee, kadang-kadang tuh anak-anak gitu ya, apalagi mungkin yang pra remaja gitu, kesel gitu, "Kok kita banyak nanya-nanya?" Misalnya kayak gitu ya. Padahal, karena gini, mereka tuh akan membedakan nanya-nanya yang memang kita memang peduli sama mereka, memang mau dengerin, atau nanya-nanya yang kepo gitu loh, yang
gaya-gaya kepo gitu. Kayak kalau yang gaya-gaya kepo, cuman pengen tahu aja, terus ini, sebenarnya nggak ada unsur kepedulian yang tinggi, itu sebenarnya sangat mengganggu mereka dan itu tidak diperbolehkan gitu dalam menjalin relasi dengan anak-anak. Apalagi itu ya dalam proses misalnya anak mungkin mulai membuka diri ke kita gitu. Jadi kalau memang mereka nggak mau cerita, ya sudah nggak apa-apa gitu. Maksudnya lebih jauh lagi gitu ya, detail gitu ya, belum siap nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mereka mungkin udah siap, silahkan gitu. Tapi kalau kita tanya-tanya tujuannya itu ya itu, mereka bisa loh menilai ini tujuannya cuman mau memang cari tahu gibah-gibah gitu ya atau apa memang punya kepedulian tinggi terhadap mereka, mereka akan bisa merasakan itu. Nah, terus kemudian memiliki tujuan. Jadi setiap kita berrelasi membangun relasi dengan anak, hubungan dengan anak itu apalagi dalam proses ya, proses untuk pendampingan gitu ya, itu perlu kita sampaikan untuk tujuan tertentu gitu ya. Jadi kita perlu menanyakan misalnya, ya Kakak akan coba ya Kakak bantu dampingi misalnya. Atau kamu bisa cerita ke Kakak, tapi ya Kakak pengen tahu nih harapanmu apa sih? Tujuanmu apa gitu dan itu harus disamakan ya. Maksudnya kita yang lebih kita perlu mengutamakan terlebih dahulu tujuannya dia. "Enggak kok, Kak, aku cuman pengen didengerin." Ya udah gitu. Eee, kalau misalnya itu, ya apa namanya, ya kita harus menghargai itu, gitu ya. Misalnya atau, "Enggak, Kak, aku sebenarnya pengen deh mama papaku berubah sikapnya," misalnya gitu. Nah, itu kan kemudian nanti kan kita akan lanjut gitu ya untuk bercakap-cakap gitu, bagaimana, terus apa yang langkah yang bisa dilakukan, kayak kayak gitu. Tapi mereka senang gitu ya, mereka akan apa namanya, menghargai jika memang kita punya tujuan yang jelas gitu dalam proses pendampingan. Dan itu perlu ditanyakan sih, apa sih harapannya mereka, apa tujuannya mereka gitu. Nanti kita pun perlu menyampaikan, misalnya kita lihat gitu ya situasinya kan orang dewasa tuh tentunya lebih kompleks ya analisisnya ya, apa, kajiannya lah, pandangannya lah gitu ya, bisa lihat lebih ini, terus mungkin kita melihat ada yang perlu gitu ya ditambahkan ya dalam tujuan itu, nggak apa-apa kita sampaikan gitu ke anak-anak. Kayaknya selain ini, selain misalnya kamu ini didengerin, coba yuk nanti Kakak bantu nih kamu untuk, kalau kamu misalnya Kakak lagi nggak bisa ada untuk ini atau nggak ada orang lain yang bisa dengerin kamu, kamu boleh loh coba misalnya melakukan kegiatan apa yang untuk membuatmu nyaman misalnya seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Tuh, jadi ini, apa namanya, kalau tadi ditanya, apa sih yang dia di ini dasar karakteristik dasar gitu ya, atau ini dasar ya, yang di ini, bangunlah relasi seperti ini dengan anak. Nah ini menjadi dasar sebenarnya untuk kita memulai. Saya lanjutkan, silakan Kakak-kakak kalau ada yang mau bertanya ya nanti langsung saja. Nah kemudian ini ada yang namanya, eee, psychological first aid atau dukungan psikologis awal. Ini salah satu bentuk keterampilan yang juga bisa dikuasai, yang perlu dikuasai ketika kita mendampingi anak. Apalagi nanti kalau jadi konselor gitu, kita perlu punya ini. PFA ini tidak mesti semua orang bisa melakukan PFA asal sudah terlatih untuk melakukannya. Jadi PFA itu artinya tanggapan pertama segera setelah terjadi atau terungkapnya peristiwa yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk. Jadi ibaratnya kalau pertolongan pertama ya secara medis, misalnya orang yang kena gejala stroke misalnya, kan kalau pertamanya keliru penanganannya, justru kan menimbulkan gejala yang lebih serius lagi atau kompleks ya. Kalau penanganannya tepat, itu bisa terhindar untuk kondisi yang lebih buruk misalnya kayak gitu. Ini sama, sebenarnya kayak gitu juga, kondisi psikologis yang lebih buruk kita bisa hindari. Jadi respon suportif terhadap orang lain yang menderita dan membutuhkan dukungan, terus keterampilan dasar yang bersifat praktis. Nah, ini saya sekilas saja ya Kakak-kakak mengenalkan tentang PFA ini. Karena nanti setelah ini ada bagian yang tidak spesifik PFA memang ya untuk ini, tetapi bisa jadi mendukung keterampilan yang dibutuhkan melakukan PFA ini gitu. Ini Kakak-kakak perlu kenal saja tentang PFA ini.
Di PFA ini ada 3 tahapannya: lihat, dengar, dukung. Lihat, dengar, hubungkan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh look, listen, link. Jadi 3L gitu. Nah, lihat itu apa? Lihat itu periksa kondisi. Iya, halo. Silakan Kak Dina Enggak, kayaknya nggak di-unmute aja. atau Kak Eko. Saya sih menanya yang tadi, Boleh, boleh Kak, silakan. yang 5 tahap, yang 5 ya ini 5 ini ya, 5 ya membangun hubungan ya. Ya. ya yang ketiga tentang rahasia. Apakah ini termasuk juga terhadap orang tuanya gitu kan? Kalau tadi kan yang ada kasus di mana titipan orang tua udah pasti orang tua tahu, tapi ada juga yang case di mana justru anak bercerita kepada kita tanpa kesempatan orang tua. Apalagi misalnya kasus yang anak-anak ceritakan adalah tentang kondisi orang tua mereka gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Apakah itu juga termasuk yang kita rahasiakan terhadap orang tua mereka, atau di titik Mm. mana kita uh, hal yang mana yang kita sampaikan open pada orang tua, mana yang tidak kita sampaikan gitu aja. Mm-mm, mm-mm. Iya, iya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya memang mesti menambahkan ini nih. Terima kasih Kak Eko ya sudah ditanyakan tadi. Saya mungkin terlewat ya untuk menambah. Tadi sebenarnya saya udah sampaikan ya mana batasannya ya yang memang kita perlu melanggar kerahasiaan. Tapi memang betul. Karena dalam proses pendampingan anak tadi kan saya sudah sampaikan kita juga sebenarnya melibatkan orang tua. Nah, tapi bagaimana orang tua bisa membantu ya kalau kita misalnya ada prinsip rahasia ini, apa nih batasannya kayak apa nih? Bagaimana kita harus menempatkan posisi kita gitu ya? Karena kadang-kadang kan gitu ya, apa namanya? eh Kadang-kadang kita apa? Anak datang sendiri terlebih dahulu gitu ya, anak tanpa orang tua, jadi memang dia terdorong sendiri untuk meminta bantuan gitu. Nah, terus meminta dampingan. Nah, terus kemudian kita lihat nih, ini kayaknya itu tadi apa sih batasannya gitu ya? Batasannya sih itu tadi yang utama sih sebenarnya eh ini ya, ketika memang kerahasiaan ini berisiko buat anak gitu ya. Misalnya mengancam keselamatan, ya kayak misalnya dia cerita, ini Kak aku tuh udah, kalau udah nggak tertahankan banget, aku bisa loh Kak nyilet-nyilet misalnya tanganku, misalnya. Atau aku mungkin kepikiran suicidal thought, apa, kepikiran minum Panadol menegak langsung banyak gitu. Nah, menurut saya, ketika ada resiko-resiko keselamatan itu mutlak kerahasiaan perlu dilanggar. Tetapi kita perlu sampaikan ke anak gitu. Jadi ada etikanya juga gitu. Kita perlu sampaikan bahwa ini sudah membahayakan dirimu loh. Boleh tidak saya bicara dengan misalnya atau orang tua tahu tentang situasi ini. Karena supaya justru orang tua bisa menjagamu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya, Kak jangan orang tua deh apa-apa ya. Kita perlu hormati dulu ya. Misalnya kita lihat sosok yang dia pilih ternyata memang cukup reliable ya untuk menjaga dia gitu ya. Untuk ini dia ya, ya sudah gitu. Kita itu dulu gitu prosesnya. Nanti kemudian kita pendekatan lagi kan untuk orang tua kayaknya perlu tahu deh kayak gitu gitu itu. Itu satu. Yang berikut adalah ketika dalam prosesnya mungkin ada isu-isu kerahasiaan nih, misalnya pacar. Orang tuanya nih ngelarang dia punya pacar gitu kan. Terus apa namanya ternyata dia diam-diam gitu ya berelasi dengan lawan jenis misalnya kayak gitu. Atau ada isu-isu sekarang juga ini ya, maksudnya anak-anak ini mulai kemudian eksplorasi tentang orientasi seksual kayak kayak gitu. Kadang-kadang kan bukan berarti mereka punya ini orientasi seksual ini ya apa namanya sama jenis atau apa gitu, tapi mungkin mereka eksplorasi gitu-gitu. Nah itu kan yang buat mereka, aduh kalau orang tua tahu nih nanti orang tua tuh heboh duluan kayak gitu-gitu reaktif gitu-gitu ya. Nah apa itu perlu kita jaga memang kerahasiaannya. Tetapi misalnya kita lihat bahwa kita melihat nih bahwa ini kayaknya orang tuanya sebenarnya cukup terbuka loh kalau kita dorong untuk juga apa berdiskusi tentang hal ini karena sebenarnya topik-topik tentang seksualitas, gender itu perlu banget untuk orang tua terlibat berdiskusi mengenai hal ini dengan anak gitu.
apa namanya, mau mau apa namanya, mendampingi anak ya dalam proses pencarian itu gitu ya, identitas itu gitu. Belajar tentang seksualitasnya, gendernya gitu kan, terus kemudian bahkan keyakinan gitu ya, tentang agama dan sebagainya, tentang nilai-nilai kehidupan dan sebagainya. Kayaknya kita bisa tanyakan kepada anak gitu, secara etika kita bisa, kalau coba deh sesekali, berani nggak kamu, siap nggak kamu kalau cerita ke mama papa? Barangkali mama papa bisa enak diajak berdiskusi tentang ini. "Oh nggak asik Kak, gini-gini." "Oke udah, nggak siap, nggak ini, ya udah kita harus hargai." Tidak membahayakan gitu ya, istilahnya kayak gitu. Tapi kemudian, ketika misalnya dia bilang, "Iya ya Kak, emang orang tua bisa terima? Masa nggak marah tuh kalau dengar aku, apa namanya, nanya-nanya gini?" Eee, "Kalau kamu berani mencoba, coba, bersedia, silakan, apa, coba aja gitu, berdiskusi sama orang tua. Atau misalnya mau, misalnya, kita bersama-sama nih dalam ruangan gitu, maksudnya kayak konseling keluarga ya, tanda kutip lah kalau kita bicara tentang konseling. Untuk bicara dengan mama papamu juga, tapi ada saya gitu, ada kakak yang untuk bisa bantu gitu untuk ini, atau kamu mau bicara sendiri sama mereka misalnya. Tapi kita tetap perlu tawarkan, sehingga kerahasiaan itu tetap terjaga ya, tidak dilanggar gitu. Kita tidak secara sepihak melanggar itu, gitu tuh Kak Eko. Tapi batasan yang memang mutlak harus dilanggar, tapi itu pun kita perlu sampaikan ke anak-anak bahwa nggak bisa, Kakak nggak cerita karena berbahaya buat kamu misalnya. Itu tadi ya, hal yang bisa berisiko membahayakan dirinya. Atau misalnya anak ini mengalami kekerasan sebenarnya. Jadi dia cerita, mungkin pelakunya orang yang dikenal juga gitu ya, dia cerita, dia tapi nggak berani bilang ke orang tuanya, kadang kala seperti itu. Nah, itu kita perlu sampaikan bahwa, ini kayaknya perlu orang tua atau lingkungan keluargamu memang tahu, supaya mereka justru bisa bantumu menjagamu. Misalnya seperti itu. Semoga menjawab Kak Eko. Oke, ya, itu terima kasih Kak Rika. Satu Oke. lagi yang adalah kebetulan anak yang cerita kepada saya kan karena sudah besar, jadi dia ceritanya nggak datang tapi lewat WA. Saya juga Mhm, agak kaget karena dia tiba-tiba menceritakan tentang papa mamanya yang tidak harmonis dan mhm, tidak tinggal bersama. mhm, Jadi yang menjadi concern dia adalah tentang orang tuanya gitu kan. mhm, Nah, tadi yang saya tanyakan di tahap apa? Ya saya sampai di tahap mendoakan atau dibuat kamu bisa minta kepada mereka untuk makan bareng bersama atau pergi bersama, di membuat mencoba menjatuhkan itu satu yang ya dia bilang akan mencoba. Tapi hal yang lainnya adalah kebetulan ini kan dia pakai HP-nya Sabtu Minggu yang memang dikasih ke anaknya, tapi ketika hari kerja mamanya yang pakai atau pakai yang pakai, saya lupa papanya yang pakai. mhm, Nah, itu jadi suatu saat jadi saya nggak tahu apakah orang tuanya udah tahu atau gimana. Dan mhm, dalam kondisi itu apakah sebaiknya sebelum orang tuanya tahu mhm, kita pun juga memberitahukan orang tuanya, tapi kan karena case tentang mereka sendiri, jadi mhm, anaknya mhm, meminta tidak diberitahukan gitu. Itu aja mhm, sih. mhm. Oke, oke. Iya, 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 menarik ya ininya. Mungkin justru, oh satu nih saya perlu ini nih, saya nggak tahu ketika dia cerita, apakah memang kebutuhannya kemudian, solve the problem orang tuanya, misalnya menyatukan. Artinya gini Kak Eko, ini saya sambil ini ya, apa namanya, mungkin, berlanjut lagi ya untuk penjelasan ini ya. Jadi, barangkali tangkepan kita gitu ya, apa sih yang dibutuhkan anak pada saat itu gitu ya. Barangkali dia mungkin hanya mau didengarkan atau kegundahannya, maksudnya sumpeknya dia gitu ya, barangkali ketika orang tuanya nggak harmonis dan sebagainya. Jadi, mungkin itu juga bisa di ini ya, ditanyakan bahwa, apa namanya, kamu, apa alasanmu ngechat aku?" "Nggak, ini aja Kak." "Oke, kita, apa, ini, kita kayak validasi emosi." Jadi maksudnya kita memang perhatikan emosinya dia itu ya terkait ini. Jadi, eee, sup eee, apa, daripada ya keburu lanjut untuk, "Oh ya oke solusinya apa?" Gitu, untuk menyatukan orang tuanya, karena memang kan bukan peran tanggung jawab dia itu, apa, untuk ini orang tuanya itu ya, satu. Kemudian yang berikut, terkait dengan gadget, nah ini juga menarik nih.
Mungkin itu bisa ditanyakan sih Kak Eko, misalnya gini, "Ini kamu pakai HP orang tuamu kah?" "Iya," gitu kan. "Oh, nanti kalau misalnya, orang tuamu baca chat ini bagaimana?" Barangkali jangan-jangan dia punya strategi udah menghapus tuh chat-nya gitu. Nah, kalau itu kan berarti kan dia tidak ingin sebenarnya orang tuanya tahu. Tapi kalau dia kemudian, "Nggak apa-apa, memang ini," gitu, "kalau orang tuaku tahu juga nggak apa-apa." Nah, itu ya sudah gitu. Tapi menurut saya sih, apa namanya, kita bisa tanyakan lagi juga misalnya, "Kah, Kakak nih perlu nih juga ngomong sama orang tuamu?" Misalnya kayak gitu. Supaya mungkin, ketika kamu dalam situasi perasaan nggak enak, orang tuamu menyadari itu dan ya udah urusan persoalan mereka ya terserah persoalan mereka, tetapi mereka juga bisa memahami, bahwa kamu perasaanmu, menjadi nggak enak, nggak nyaman dan mereka bisa membantu untuk menyamankan perasaanmu itu, misalnya kayak gitu. Mungkin barangkali seperti itu, Kak. Jadi tanyakan saja sih sebenarnya baiknya sih ditanyakan lagi ya ke anak. Jadi, apakah ini kalau dia bilang, "Enggak kok, ini aku langsung hapus, Kak," misalnya, "Oh ya sudah," gitu kan, berarti kan dia maunya itu keep rahasia gitu. Dan sebenarnya nggak ada situasi yang harmful ya untuk apa namanya, kita perlu bicara ke orang tua gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, kayaknya orang tuanya nih harus tahu nih supaya membantu dia, ya udah kita tanyain aja lagi, "Perlu nggak ya Kakak ngomong ya siapa tahu orang tua jadi ngeh, kamu tuh nggak enak perasaannya jadinya," supaya mereka juga bisa bikin enak perasaanmu misalnya, karena kan isu masalah orang tua kan sebenarnya nggak boleh sampai sampai mempengaruhi anak, sebenarnya gitu kan rule-nya. Tapi kan ya kalau kayak kayak gini kan emang ya mau nggak mau terpengaruh, tapi kan kita bisa meminimalisir, harmful-nya itulah istilahnya kayak barangkali itu Kak Eko Oke, ya mudah-mudahan terima menjawab. kasih, Mhm, Wika. oke. Oke saya lanjutkan, terima kasih Kak pertanyaannya. Ini tadi PFA ya ada lihat, dengar, dukung. Kalau lihat itu observasi ya. Bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana, kesehatan mentalnya, psikologisnya, jadi apakah dia murung gitu, apakah emosinya kuat, emosi negatifnya mengganggu sekali gitu ya, atau adakah stres-stres serius gitu sampai anak nih lesu gitu-gitu. Terus dengar, dukung, jadi memang kita mendengar aktif ya, tanyakan kebutuhannya, terus juga kalau kita amati gitu ya, terus kita bisa tuh deketin gitu ya, Eee, apa namanya, klien kita itu gitu ya, kita tanyakan aja misalnya, "Kabarmu? Bagaimana perasaanmu?" Apa namanya, "Kamu mau cerita sesuatu ke Kakak?" Misalnya kita lihat, "Nih, anak ini kok nggak biasanya ya, berubah," gitu ya, misalnya kayak gitu. Kemudian dengarkan cerita dan bantu untuk anak merasa lebih tenang atau lebih nyaman perasaannya, paling tidak itu, karena nih dukungan awal banget. Nah, terus menghubungkan. Ini membantu anak untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan dasar gitu ya. Jadi misalnya, "Iya Kak, apa namanya, aku tuh kesulitan nih pelajaran," misalnya, "tapi, aku nggak ngomong sama mama papa," misalnya, "aku ini, aku coba sendiri." Nah itu kita bisa, kita coba yuk ngomong sama mama papa," misalnya. Siapa tahu mama papa bisa bantu ngajarin atau mungkin, nyariin kamu misalnya guru les atau sebagainya, misalnya kayak gitu, gitu ya. Berikan informasi yang dapat membantu menyelesaikan masalah. Kemudian hubungkan dengan keluarga atau dukungan sosial atau itu tadi apa, hubungkan itu juga merujuk ke profesional. Jadi ini kayaknya misalnya kalau apalagi kalau dibawa orang tuanya, biasanya kita akan ini nih, ini kita tahu nih batasan di mana ini udah gangguan nih, udah lebih serius dan perlu ahli gitu ya untuk apa namanya, menanganinya, maka kita bisa sarankan gitu ya atau kasih ini, siapa referensi, siapa aja gitu yang bisa mereka datangi gitu ya, ahli atau profesional untuk menangani situasi itu. Nah ini sikap dan keterampilan yang dibutuhkan sebagai pendamping. Jadi tadi selain yang tadi, ini juga menjadi penting ketulusan, kita cek recheck motif pribadi. Nah itu ya, genuine ketulusan itu juga kita perlu cek recheck nih, apa sih motifnya kita gitu ya, ketika mendekati atau mendampingi anak-anak. Sikap peduli, perhatian, juga periksa motif pribadi, terus berpegang pada prinsip menjadi pendamping anak, punya integritas, konsistensi, menjadi model atau contoh. Nah, ini juga penting banget nih, karena kalau kita nggak bisa terlihat berintegritas, nggak satu kata dengan perbuatan, itu juga isu trust sih sebenarnya.
Dan ketika kita tadi sampaikan apa namanya, mau kasih tahu bimbingan gitu, nasehat, sementara kita sendiri nggak bisa jadi contoh, nah itu menurut saya sih bukan ini yang tepat gitu ya. Terus kemudian sikap selalu ingin belajar, apresiatif, menghargai, mempercayai anak. Jadi sebelum mereka meletakkan kepercayaan kepada kita, tentunya kita harus menunjukkan bahwa kita percaya kepada mereka, mempercayai mereka, mempercayai pemikirannya misalkan. Terus percaya dengan apa namanya, ya memang itu terjadi gitu ya pada diri dia. Gitu. Terus kemudian melindungi, memberi rasa aman, tidak menyalahgunakan atau memanfaatkan relasi kuasa. Nah, ini kalau kakak-kakak sudah belajar tentang kekerasan, ini juga penting nih, isu ini nih. Jadi, kita sebagai orang dewasa memang akan punya ini ya, memang secara nature punya kuasa di atas anak-anak. Kuasa bukan gimana-gimana ya, tapi ya kan pasti kita lebih ya, lebih punya power secara fisik juga, secara pemikiran. Belum lagi kalau jadi anak pelayan anak, meskipun kita setara, tapi posisi kita tuh memang lebih ini kuasa gitu, ada kuasa gitu. Jadi memang berrelasi kuasa. Nah, itu perlu kita sadari supaya kita tidak menyalahgunakan relasi itu. Karena kita rentan sekali ya untuk menyalahgunakan. Banyak pelaku kekerasan pada anak itu justru ada di posisi-posisi guru, dosen, konselor gitu ya. Apa namanya, psikolog gitu ada juga gitu. Nah, apa kasus-kasus seperti itu gitu. Karena kan anak menjadi kan yang meminta bantuan, kita yang pemberi bantuan gitu, memberikan pendampingan. Tentunya ini kuasanya itu ya pasti lebih ini dari kita lebih berkuasa gitu ya tanda kutip ya. Tapi kita perlu menyadari untuk tidak memanfaatkan relasi kuasa itu. Misalnya hanya untuk misalnya kepentingan kita gitu ya, pendampingan yang kita lakukan gitu. Apa namanya? Untuk apa, memenuhi motif-motif kebutuhan pribadi kita. Oh saya tuh merasa bermakna tuh kalau misalnya anak-anak mau ini ke kita, tapi kita jadi tidak mementingkan itu gitu kan. Terus bahkan kemudian ada juga yang apa, ini kekerasan gitu, malah menjadi pelaku kekerasan gitu terhadap anak gitu misalnya. Terus kemudian kepekaan terhadap anak. Eh, jadi ini juga penting ya, peka terhadap perubahan dan sikap dan respon anak. Jadi apa namanya, kalau ada perbedaan-perbedaan, meskipun ini kita perlu perhatikan gitu, dan itu kita mulai pendekatan gitu ya. Bukan hanya untuk kepo, balik lagi, tapi memang kita punya kepedulian yang tinggi. Bersikap tenang, tidak reaktif, tetapi responsif. Jadi kadang-kadang permasalahan pada anak atau anak ceritanya anak tuh kadang-kadang di luar dugaan kita. Nah itu kan kadang-kadang bikin kaget juga, ya ampun ternyata ini banget, serius banget nih gitu ya ininya. Terus kadang-kadang kita nggak lupa untuk mengendalikan diri kita dan reaktif gitu. Jadi yang apa panik gitu ya, panik terus kemudian bahkan menunjukkan sikap-sikap misalnya marah gitu ya, terus atau kemudian kelihatan kalau apa nggak tenang gitu, terus kebingungan gitu, gimana ya saya ininya ngadepinnya gitu. Nah itu kita perlu belajar untuk menguasai diri kita. Jadi atau misalnya nih kita mendapati anak salah ya, melakukan kesalahan gitu ya, cukup serius, cukup besar menurut ukuran kita. Terus itu kan marah, biasanya kita kan kesel, marah, terus kita buru-buru harus bicara dengan mereka, tapi dalam kondisi kesal dan marah. Nah, itu juga nggak pas. Karena kita perlu meredakan emosi kita dulu gitu ya, untuk bisa-bisa lebih tenang ketika bicara dengan anak. Terus kemudian keterampilan ya, untuk yang dibutuhkan, keterampilan membantu menenangkan anak. Nah, ini kakak-kakak, saya akan ajari kakak-kakak nih untuk satu saja teknik relaksasi. Ini apa namanya, bisa dicobakan. Bukan untuk diri kita sendiri juga sama ketika kita berhadapan dengan anak. Jadi anak-anak yang pada saat mungkin bicara sama kita, cerita sama kita, emosinya cukup kuat, misalnya apa namanya, mungkin nangis gitu ya, atau sedih, atau kelihatan apa namanya, tegang, ketakutan gitu ya. Kita bisa menggunakan banyak sebenarnya cara teknik relaksasi. Nanti kalau itu
teman-teman boleh buka akunnya Yayasan Pulih gitu ya. Ada teknik relaksasi untuk anak-anak itu bisa dicobakan. Tapi saya akan ajari satu saja. Namanya ini teknik pernafasan. Teknik pernafasan bunga dan lilin. Mungkin kakak-kakak yang mau open camp, kita akan coba sama-sama gitu ya untuk melakukan ini. Silakan kalau yang mau tetap tutup kamera juga nggak apa-apa. Jadi teknik pernafasan bunga dan lilin ini sangat sederhana. Kenapa kita ini pernafasan? Kok relaksasi ininya pernafasan? Karena kita tuh gini, kadang-kadang kita tuh memperlakukan perasaan kita tuh dengan tidak penuh kesadaran gitu. Jadi ya udah itu otomatis aja gitu. Kayak kita bangun pagi hari, kemudian oh ya kita masih bernafas gitu ya. Itu aja gitu. Padahal kalau kita perhatikan, ketika kita berada dalam kondisi misalnya keadaan marah atau sedih atau cemas, takut gitu, itu yang nafasan kita tuh akan berpengaruh. Jadi kita akan misalnya jantung kita akan berdebar lebih kuat gitu ya. Terus kita dada terasa sesak, nggak nyaman gitu. Nah, di sini kita kan tidak bisa langsung ya, langsung kemudian mengendalikan atau mengelola emosi karena emosi itu kan abstrak ya. Kita nggak bisa pegang terus tenang gitu kan nggak bisa. Tapi yang kita bisa lakukan adalah sebenarnya mengelola itu tadi respon-respon fisiologis yang ada pada diri kita yang muncul. Misalnya itu tadi ya perasaan sesak, penuh dada. Nah, teknik pernafasannya bisa dipakai. Kita akan coba sama-sama ya, Kak. Mungkin Kakak cari dulu posisi duduk yang aman, yang tenang gitu ya, yang nyaman. Kita bisa duduk dengan nyaman gitu ya. Terus kemudian eh, bayangkan gitu ya di tangan kanan kakak-kakak ada sekuntum bunga, setangkai bunga. Bunganya boleh apa saja. Pilih bunga yang mungkin kakak-kakak sukai wanginya barangkali. Terus di sebelah kiri kakak-kakak tangan ada pegang lilin. Lilin itu lilinnya kecil, apinya kecil gitu ya. Terus kemudian kita dekatkan bunga ke hidung kita hirup perlahan, rasakan udara masuk melalui hidung kita. Kemudian juga bisa bayangkan mungkin aromanya. Tahan sebentar, terus dekatkan lilin, tiup pelan-pelan. Ulangi lagi, dekatkan bunga, hirup, rasakan udara melalui hidung kita, tahan, kemudian dekatkan lilin, tiup pelan-pelan, rasakan udara keluar melalui mulut. Mulai lagi, dekatkan bunganya, hirup, tahan, tiup lilinnya, ulangi lagi, tahan, tiup lilinnya, keluarkan udara melalui mulut pelan-pelan. Itu bisa dicobakan berulang kali sampai anak merasa lebih tenang. Kalau kakak-kakak sendiri yang nyoba nih, mungkin ada yang nggak nyoba, tapi ada yang nyoba, gimana rasanya ketika mencoba? Mungkin karena belum lama kali ya Kak Ika. Jadi tapi lumayan lumayan enak sih. Iya, iya. Soalnya juga Ini bayangin bunga, nyium bunga. iya, iya. Iya, memang betul Kak, betul banget tuh pernyataan Kakak. Jadi memang perlu latihan juga untuk berlatih relaksasi ini. Pada anak-anak pun demikian. Jadi memang anak-anak perlu kita ini ya, bekali ya. Kita perlu belajar teknik relaksasi beberapa mungkin yang cocok buat anak-anak yang sederhana. Terus kita bekali anak-anak untuk bisa melakukan itu sehingga ketika misalnya nih hal simple,
kamu kalau mau ujian deg-degan atau mau presentasi deg-degan, coba deh tenangin diri kamu dengan ini, teknik pernafasan misalnya kayak gitu. Dan itu akan menjadi ini ya, coping apa namanya, model ya, model cara mereka untuk mengelola sebenarnya perasaan-perasaan mereka, untuk menenangkan diri. Jadi mereka bisa nanti secara mandiri terbiasa gitu untuk melakukan itu. Misalnya kamu kalau misalnya di kelas misalnya ketemu ada temen apa terus bikin marah, kadang-kadang kan pengen marah gitu, coba deh tenangin diri kamu misalnya dengan itu berelaksasi dan sebagainya. Jadi kita intinya sih sebenarnya memang mengajarkan pada anak-anak. Tapi kita memang sebelum kita ngajarin anak-anak kita perlu berlatih juga ya untuk diri kita sendiri. Karena itu juga bisa bermanfaat sih buat apa diri kita sendiri. Kakak-kakak bisa nanti buka situs Yayasan Pulih, di situ bisa teknik relaksasi pada anak. Ada juga nanti mungkin saya bisa juga masukkan ke ini ya, link link itu nanti kakak-kakak bisa apa lihat apa dan belajar gitu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Terus kemudian kita juga keterampilan mengenali dan memahami anak, observasi, mengamati, berinteraksi intensif gitu ya. Terus kita perlu belajar psikologi anak, tumbuh kembang anak. Kemudian juga nanti kalau di konseling, di pelatihan konseling juga ada tuh deteksi masalah ya. Apakah ini masalah yang biasa atau masalah yang sebenarnya udah serius gitu ya. Terus kemudian membantu anak mengenali kondisi dirinya saat ini. Jadi kita bisa membantu anak untuk mempercakapkan, mengenali perasaannya. Ada tuh yang namanya termometer emosi. Kakak-kakak bisa googling. Kenapa kadang-kadang perlu pakai media ini ke anak-anak? Karena kadang-kadang anak-anak tuh bingung ya mengekspresikan. Jadi kalau termometer emosi itu ada semacam skala gitu ya, apa gradasi warna. Terus ada warna yang hijau dan ini misalnya ya, itu untuk perasaan-perasaan yang enak, yang nyaman gitu, yang menyenangkan. Ada yang perasaan netral, ada perasaan yang nggak enak, nggak nyaman. Itu gradasinya warna yang lain gitu, misalnya merah gitu, semakin ini semakin merah ini. Nah, kadang-kadang anak-anak perlu media itu ya untuk misalnya simbol ya, simbol atau media untuk membantu mereka lebih mudah mengungkapkan perasaannya. Kadang-kadang kita orang dewasa aja bingung ya mengenali perasaan, apalagi anak-anak gitu. Nah, ini baik sekali membuka percakapan tentang apa sih yang kamu rasain gitu ya, itu dengan media-media seperti ini. Kemudian bicara dengan anak, diskusi dan sharing, dua arah sifatnya timbal balik. Kemudian merespon empatetik. Nah, ini tadi kalau ada pertanyaan, jadi kapan sih saatnya kita memberikan nasihat gitu ya? Eh, ketika anak-anak masih dalam situasi atau orang yang bercerita lah sama kita, anak-anak yang bercerita sama kita tuh masih dalam situasi emosi yang cukup kuat, mereka masih mengutamakan, aku tuh sedih Kak, terus kelihatan sekali gitu ya ekspresi emosinya yang masih masih apa terpengaruh gitu ya eh, dengan dirinya, dia masih sangat dipengaruhi oleh emosinya, maka nasihat menjadi tidak pas dikeluarkan pada saat itu. Kenapa? Karena kebutuhannya yang utama di dia itu adalah sebenarnya didengarkan, jadi divalidasi emosinya. Validasi emosi itu bukan berarti ini ya kita menyetujui emosinya, tapi kita membantu dia untuk bisa menerima emosinya. Karena kakak-kakak, sifat emosi itu eh, ini juga pada orang dewasa sama ya prinsipnya ya. Sifat emosi itu, kalau emosi itu disingkirkan tiba-tiba atau dipotong gitu atau di cut off gitu ya, maksudnya eh udah aku nggak mau ngerasain sedih gitu. Atau misalnya kita bicara ke anak, udah jangan sedih terus, kan udah ada kakak, nih kakak udah tahu. Nah, sementara dia sebenarnya masih kuat emosinya, misalnya kayak gitu, itu alih-alih emosinya itu reda, dia akan semakin kuat sebenarnya. Ya pada saat itu cut off berhenti gitu ya. Tapi sebenarnya emosi itu tidak hilang. Dia tetap ada, karena nggak diperhatiin emosinya gitu ya, karena nggak ini diproses, maka nanti pada satu titik ketika muncul lagi trigger atau situasi yang sulit atau apapun, itu akan keluar lagi dan itu bisa munculnya sebagai ledakan lah misalnya kayak gitu. Sehingga maka kalau ditanya kapan sih yang tepat ya,
kita harus lihat kebutuhannya anak apa. Kalau memang masih perlu divalidasi emosi, nasihat itu menjadi tidak tepat karena membuat anak malah berhenti ya, akan berhenti untuk berbagi ke kita. Merasa kayak dinilai nih gitu, kayak apa? Kok aku ini ya, apa kok malah dikasih nasihat gitu, kok nggak di ngertiin ya, kok nggak didengar ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi memang perlu validasi emosi dulu, memberi dukungan. Hindari menghakimi, menyalahkan, penuh nasihat, terlalu memberi arahan, nah itu juga. Kemudian mendengar aktif. Jadi itu keterampilan yang lain, mendengar dengan empati dan kepekaan. Jadi kita perlu kalau misalnya memang mendengarkan anak, memang perlu fokus. Kita memperlihatkan diri bahwa saya hanya kamu yang memang saya sedang perhatikan saat ini. Tidak sambil melakukan hal lain misalnya. Kemudian juga kita perlu memperkuat ya, meningkatkan keterampilan, kemampuan keterampilan bertanya pada anak. Pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup itu nggak ada yang jelek sih, tapi baiknya sih memang ketika memang sedang dalam proses anak mengungkapkan, itu kita pakai pertanyaan terbuka. Jadi tidak mengarahkan gitu. Kenapa kamu sedih ya? Ya itu kan pertanyaan tertutup. Tapi baiknya mungkin apa perasaanmu? Baiknya lebih baik kayak gitu. Dan tidak bersifat interrogatif. Kita perlu tahu konteks, barangkali situasi yang terjadi misalnya di keluarganya apa-apa kalau dia ceritain tentang itu, tapi tidak perlu interrogatif detail gitu ya, bertanya terlebih dahulu. Tapi tanyakan saja gitu, apa sih yang terjadi misalnya seperti itu. Kalau itu kan terserah anak ya, jawabannya akan seluas apa gitu. Ini juga perlu diperhatikan. Oke. Dan yang penting juga adalah keterampilan menghubungkan. Kenapa kakak-kakak? Karena dengan menghubungkan itu tadi ya, link itu membantu bisa anak bisa punya support untuk membantu diri mereka gitu ya. Terus membantu anak mengatasi masalah yang ada. Kemudian bantu anak dalam menyampaikan dan mengakses kebutuhan dasar dan layanan yang diperlukan. Jadi, oh dia kayaknya perlu layanan lebih lanjut, ya kita bantu referensi atau mungkin menghubungkan dengan misalnya mungkin referensi ahli atau profesional yang kita kenal misalnya kayak gitu. Atau ke orang tua gitu. Tapi itu tadi ya ada proses etikanya, kita harus minta izin ke anak gitu ya, bicara dengan anak lebih dahulu. Kemudian menghubungkan itu juga identifikasi sumber daya positif yang menghubungkan dengan keluarga dan dukungan sosial lainnya yang dapat membantunya. Jadi kalau kita potret memang kayaknya kalau cerita sama mama papamu lebih ini deh, kamu akan bisa terbantu deh. Nah, tapi aku belum siap Kak. Ya udah, tapi kalau dia, oh iya ya Kak, tapi aku boleh nggak ditemani? Si, itu ini ya, kita perlu memang memberikan support itu kepada anak misalnya. Terus juga selalu update informasi, misalnya eh, Kak, kalau aku misalnya, ini aku lagi punya masalah belajar, aku pengen psikotes deh, Kak, misalnya. Terus kita ngereferensiin nih, misalnya lembaga tertentu, tapi ternyata sebenarnya lembaganya itu udah nggak ada atau aksesnya susah gitu-gitu. Nah, itu juga nggak baik ya. Jadi kita memang perlu memastikan apa namanya informasi itu memang akurat gitu ya. Nah, menghubungkan itu juga termasuk merujuk. Jadi apa? Ketika kita lihat kondisi kesehatan mental anak cenderung serius ke arah gangguan, nah kita perlu sih memang menyarankan bahwa kamu kayaknya perlu deh bantuan profesional atau ke orang tuanya kita sampaikan. Kemudian juga kita kenapa kita perlu merujuk? Karena kita paham sadari keterbatasan diri kita sebagai pendamping dari segi kompetensi itu dan keterampilan. Kita punya batasan meskipun kita sudah dilatih tapi kita balik lagi, kita bukan secara profesional, memang spesialisasi dalam bidang itu, maka kita perlu sadar itu kalau memang kita ngerasa sulit menangani masalahnya, kita perlu merujuk ke memang yang ahlinya atau mungkin ini lain, oh ini kayaknya lebih pastoral nih, sifatnya lebih ini. Ya mungkin kita bisa ini ya, bekerja sama dengan misalnya apa pendeta gitu ya apa namanya yang memang bertugas gitu ya di situ. Seperti itu. Sampai saat ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjutkan. Jadi kakak-kakak gitu ya, pun misalnya kita sudah mempersiapkan diri gitu ya, tetap gitu ada hal-hal yang bisa menghambat dalam pendampingan.
Misalnya memang kita belum terbiasa gitu ya. Terus kemudian faktor lingkungan, konteks budaya mungkin yang jadi hambatan gitu ya. Nggak mudah ya ternyata dalam budaya tertentu misalnya untuk orang masuk gitu ya mengintervensi gitu. Apa namanya ikut memberikan bantuan gitu. Atau misalnya kondisi fisik dan emosi kita yang tadi banyak di G-Form, kakak-kakak yang juga bilang ada beberapa yang saya sendiri kayaknya masih perlu dibantu deh Kak, gitu, perlu konseling. Nah ini juga termasuk sebenarnya baik ya kesadaran kita bahwa ini bisa jadi hambatan nih kalau kondisi fisik, emosi, psikologis kita tuh sebenarnya punya masalah gitu ya, ada masalah atau kelelahan gitu. Jadi kita perlu sadari ini. Terus kemudian juga bias pribadi. Nah, ini juga penting ya kita tahu ya tentang bias pribadi kita. Kenapa? Karena respon bias, kalau kita punya bias pribadi, kita akan bisa memunculkan respon bias yang membuat apa ya prasangka gitu ya. Bias atau prasangka tuh pemikiran yang cenderung negatif tentang orang lain. Dalam hal ini anak layan kita yang jadi dampingan kita. Hanya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadi kita gitu. Atau nilai-nilai yang kita anut gitu. Jadi kita keliru gitu. Jadi kita punya prasangka, berasumsi gitu. Respon bias juga bisa cenderung merendahkan, menyalahkan, menilai, tidak mempercayai. Juga sering tidak disadari oleh kakak layan gitu, pelayan anak gitu ya. Berdampak merugikan, menghambat proses pendekatan dan pendampingan kepada ASM. Memerlukan banyak kepedulian untuk meminimalkan. Jadi kita itu tidak bisa sih terlepas dari bias sepenuhnya, tetapi ketika kita sadari, kita bisa meminimalisir dan tidak mengganggu proses pendampingan kita. Ini yang ini bias ya kakak-kakak. Kalau ditanya nih, apa lihat kalau lihat kayak gini mana lebih dulu? Nah itu kan juga tergantung ya. Ini pikir kita gitu ya, pandangan sudut pandang kita gitu. Jadi bisa nggak sama gitu kan? Nah terus atau ini. Nah ini menurut kakak-kakak nih mana yang lebih panjang gitu ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Sama, Silakan Kak. Yang mana nih Kak? sama Ada yang panjang. lebih panjang? Sama panjang ya. Oke. Berarti nggak bias tuh. Sama ya. Pada beberapa orang tuh atau kita memang kalau itu kan pesan ini kayaknya bawah gitu. Padahal sama panjang. Hanya karena berbeda gitu ya ininya apa konteksnya sudut pandangnya itu menjadi bisa kita beda gitu salah memberikan penilaian. Nah ini makanya menghambat ya pendampingan berbahaya untuk pendampingan. Contoh konkretnya gitu ya kita apa namanya ini dari mana bias ya kepercayaan nilai. Jadi kan kita kan bawa ya nilai-nilai yang memang sejak kecil kita adopt gitu ya. Kita pahami ya, kita anut lah dari pengasuhan gitu-gitu. Terus proses belajar kita, norma sosial, norma agama, atau bahkan pengalaman-pengalaman kita masa lalu yang traumatis, yang mungkin kita nggak proses, itu juga bisa jadi bias buat kita. Atau wawasan dan perspektif yang terbatas. Nah, ini contoh ya, kakak-kakak ya. Jadi kita coba contohnya ya. Jadi ada misalnya anak kelas kecil umur 9 tahun, X gitu ya, datang dengan wajah nggak bersahabat, kesal, nah, X, tapi X mau cerita nih, ini papanya nih yang bikin kesel karena minta pakai baju yang, jadi pokoknya bajunya diatur gitu. Oh, kamu sekolah minggu pakai baju ini karena ini rapi, ini bagus ini. Tapi dia nggak mau sebenarnya pakai baju itu hari ini. Dia sempat cerita bahwa dia protes ke ayahnya supaya bisa gunakan baju yang lain yang diinginkannya. Tapi ayahnya nih maksud, papanya nih maksud. Karena menurut ayahnya baju yang dipilih anaknya nggak cocok dipakai sekolah minggu. Tapi kalau menurut anaknya sesuai saja karena rapi dan bersih misalnya. Nah, kalau kita masih tidak menyadari bias dan memang kemudian lupa ya untuk meminimalisir respon mungkin ya barangkali kita bisa tanpa bertanya lebih lanjut kita tuh bisa langsung respon ya kalau papamu udah ngomong gitu ya pasti inilah pasti apa namanya memang bener lah gitu kan ke gereja itu kan harus memang kayak bajunya yang pantas gitu kan orang tua kan
tahu yang terbaik gitu. Terus nggak perlu juga kali ngelawan, terus apalagi kamu kesel sama papamu, udahlah nggak perlu kesel misalnya kayak gitu. Nah itu menurut menurut saya itu adalah respon bias ya, karena kan dalam konteks kita ya mungkin nilai yang kita ini ya udahlah, kok cuman masalah baju aja sampai marah sama papa kayak gitu gitu. Kan orang tua tuh harus dihargai, dihormati. Ya betul, itu memang nggak salah ya. Tetapi kan dalam konteks ini eh, sebenarnya ya menurut saya sih bukan masalah penghargaan dan penghormatan pada orang tua, tapi bagaimana anak berusaha menyampaikan keinginannya gitu. Terus kemudian tapi kalau respon yang memvalidasi emosinya kita bisa sampaikan misalnya ya kesel ya kan sudah nyiapin, kamu udah kepikiran nyiapin untuk baju yang oke gitu yang kamu seneng, ternyata nggak boleh ya sama mama, sama papa gitu ya. Terus emang gimana sih ceritanya misalnya gitu ya, terus baru masukkan mungkin, oh maksud papa mungkin kayak gini, maksudmu gini, nggak apa-apa sih kamu ngomong ke papa gitu, tapi apa namanya mungkin lain kali bisa dibahas juga nih sama papa, Pak, aku tuh sebenarnya ini kan rapi dan bersih juga gitu-gitu. Tapi kita jangan keburu untuk nggak boleh marah sama papa, udahlah gitu kan cuman gitu aja. Lo buat dia mungkin bukan cuman gitu aja ya, karena ini hak otonominya dia, misalnya kayak gitu. Jadi itu kita perlu pahami. Nah, kalau yang bias akan membuat kita gagal mendengarkan dan melihat kebutuhan, gagal menghibur, gagal membentuk trust. Lain kali mungkin males cerita sama kakak gitu ya. Terus nah kalau yang memvalidasi emosinya bisa bantu anak merasa nyaman, menguatkan kepercayaan anak, anak terdorong bersikap terbuka, lebih menerima perilaku yang diharapkan. Nah, respon bias juga bisa membuat kita gitu ya, selain itu tadi salah gitu ya merespon ini, kita juga menjadi apa namanya? eh, merasa terlalu kasihan gitu. Jadi merasa kasihan, bukan empati, kita nggak berhasil empati, tapi malah kasihan, simpati. Dan itu nggak tepat sih dalam ini pendampingan. Jadi misalnya nih, kita punya anak lain punya disabilitas misalnya. Disabilitas apapun lah gitu ya, ada intelektual barangkali atau mungkin secara fisik mendengar gitu, auditori gitu ya. Ada di kelas kakak GSM. Nah, kalau kita punya respon kita bias gitu, kita bisa merasa sangat kasihan. Mungkin mungkin kita pernah punya pengalaman gitu ya, melihat pengalaman kita sendiri atau ini mungkin yang ada barangkali ya, mungkin ada keterbatasan apa. Ih, dulu aja saya tuh masih kecil, masih SD itu juga apa dengan disabilitas, dengan keterbatasan, mungkin bukan disabilitas tapi keterbatasan, terus diolok-olok temen, itu kasihan banget deh gitu. Maksudnya ini banget saya tuh ngerasa sedih, terus nggak percaya diri, nggak yakin diri dan sebagainya gitu-gitu misalnya. Jadi kita meletakkan rasa kasihan itu karena berdasarkan pengalaman pribadi kita gitu. Jadi kita berpikir bahwa nih anak yang disabilitas ini lemah, jadi harus selalu dibantu gitu. Nah, ingin selalu menolong, jadi nggak ngasih-ngasih tugas, udah jangan dikasih tugas deh malah gitu ya. Karena akan apa namanya kasihan nanti kalau dia diledekin temennya pas baca nggak jelas misalnya dan sebagainya. Padahal sebenarnya penghayatan anak disabilitas itu belum tentu seperti itu. Barangkali kalau dia punya konsep yang diri yang bagus, cukup percaya diri, apa namanya tidak akan misalnya kalau ada komen respon temennya nggak apa-apa juga gitu. Atau kita kan sebenarnya bisa ya justru menjaga lingkungan supaya merespon lebih positif ke dia. Tapi tetap memberikan kesempatan pada dia misalnya. Terus ada juga kita khawatir takutnya kena bully gitu-gitu. Sedikit aja temennya misalnya bereaksi apa, kita salah merespon gitu-gitu. Nah, yang ada malah ASM ini tidak terpenuhi kebutuhan tumbuh kembangnya. Jadi kita malah nggak paham kebutuhan khususnya dia tuh apa. Jadi ini yang kita perlu juga hati-hati dengan bias karena emang bisa menghambat. Nah, ini kakak-kakak eh, sampai di titik ini gitu ya. Sebenarnya yang paling ini gitu ya, persiapan diri kita itu tidak selesai gitu ya. Jadi memang harus terus-menerus berkelanjutan. Kita nggak bilang, iya ketika kita bilang bahwa iya saya siap pun tetap ya dalam proses itu ketika kita sudah melakukan gitu ya menjalankan peran kita, tetap kita harus terus-menerus
berkelanjutan untuk mempersiapkan diri selalu. Jadi kita bisa kembangkan diri terus-menerus gitu ya. Belajar mengembangkan diri, mengembangkan keterampilan, mengembangkan sikap-sikap kompetensi yang dia butuhkan. Dan kita juga perlu sadari batasan, menyadari bias gitu ya. Karena normal kalau punya bias gitu ya. Dan kita perlu membuka diri bahwa kayaknya saya perlu deh dibantu nih gitu. Karena bias saya ini mungkin dari sudut pandang lain gitu. Kita bisa share ke teman gitu ya, ke rekan klien yang lain gitu ya. Tidak hanya menyadari bias, GSM juga perlu menyadari tingkat kelelahan ya dari ini kita gitu. Karena jadi pelayan anaknya saja, GSM-nya saja itu menurut saya sih bukan hal yang ini ya, itu suatu hal yang bermakna dan luar biasa gitu ya. Dan itu nggak mudah, apalagi ketika kita mengambil peran sebagai konselor. Tadi kalau di pertama kita harus menyediakan waktu. Menyediakan waktu tuh artinya memang komit dan itu kadang-kadang membuat kita lelah juga gitu ya. Maka tapi kita perlu sadari ketika kita mungkin udah mulai lelah, kayaknya nih berat ininya kita perlu share mungkin ya. Terus apa namanya? eh share ke rekan kita gitu tuh atau kita perlu merawat diri kita. Merawat diri dan kelompok. Jadi dalam kelompok SM itu juga diperlukan. Oke, kakak-kakak, ini akhir dari temuan ini gitu ya, sesi ini. eh Apa namanya mungkin saya akan ajak kakak-kakak untuk berefleksi gitu ya. Jadi setelah ini silakan mungkin merenungkan bahwa memang eh, seberapa jauh sih gitu ya kita pelayan anak bersedia berkomitmen berkontribusi dalam mendampingi anak klien kita. Gak apa-apa kalau tadi ada yang masih ragu, kalau ada yang sudah ya siap gitu ya mungkin kita bisa kemudian langsung melanjutkan dengan strategi gimana nih saya harus menyiapkan diri. Tapi kalau yang masih mungkin ada ragu, ada kekhawatiran, is okay. Enggak, itu juga enggak masalah, itu normal dan wajar. Tetapi diingatkan kembali bahwa kita, menurut saya, kita perlu bersyukur bahwa kita diberi peran gitu ya, diberi kesempatan untuk berperan, berkontribusi yang bermakna. Supaya membantu anak-anak lain kita lebih sejahtera, bahagia, sukacita. Nah, lebih ini lagi, lebih kompleks lagi penghayatan mereka, mereka bisa bersyukur gitu karena bisa merasakan kehadiran Tuhan lewat dampingan kita sebagai pelayan anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Itu saja. Terima kasih sudah mendengarkan. Silakan kalau ada yang masih ingin bertanya. Terima kasih, terutama untuk Kak Ika Putri untuk pembinaan hari ini sungguh sangat sangat bermanfaat dan membuat kita ternyata memang tidak sesimpel itu menjadi guru sekolah minggu gitu. Jadi memang karena memang tanggung jawab yang Tuhan berikan anak-anak juga tidak sekarang lebih kompleks apalagi zaman sekarang ya kayaknya dulu mungkin nggak sekompleks ini. Saya sekolah minggu sekitar tahun 70-an, jadi kayaknya enak-enak aja gitu, nggak seperti sekarang tuh saya dari kecil saya kepingin sekali menjadi guru sekolah minggu karena di gereja saya di kampung sering saya sekolah minggu jauh-jauh jalan nggak ada guru sekolah minggunya sampai di tempat. Jadi that's why itu membuat saya nanti kalau gede saya ingin jadi guru sekolah minggu karena saya tidak ingin ada anak-anak yang pulang tidak mendapatkan apa-apa gitu. Waktu saya kecil saya jalan jauh hari Minggu ditunggu-tunggu. Nah itu akhirnya nggak ada guru gitu dan saya sangat terbeban itu sehingga dan itu kayaknya simple gitu. Ternyata saya jadi guru sekolah minggu nggak sesimpel itu, sangat kompleks tanggung jawabnya, terutama anak-anak di kota Jabodetabek besar yang kompleks juga permasalahannya. Terima kasih Kak Ika. Kak Ika, Tuhan memberkati pelayanan Kak Ika selanjutnya. Mungkin nanti ada pembinaan-pembinaan lagi yang lebih berkesinambungan gitu tentang menjadi konselor. Kita tutup aja dengan doa tutup. Siap. Oke. Ya, terima kasih kakak-kakak. Apa namanya? Saya juga senang bisa berkesempatan berbagi dan belajar bersama kakak-kakak. Semoga ini mendorong ya kakak-kakak untuk memang terus mengembangkan diri karena memang betul kata Kak Suci nggak mudah jadi guru sekolah minggu apalagi di era masa kini gitu ya istilahnya seperti itu banyak sekali tantangan kita tuh dari lingkungan gitu ya
untuk anak-anak, makanya kita memang perlu mempersiapkan diri kita ya untuk bisa siap untuk dampingi anak-anak gitu. Oke, terima kasih. Waktu sudah semakin siang gitu. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga karena Engkau masih memperkenankan kami untuk bisa bergabung bersama-sama, untuk belajar bersama-sama dan berdiskusi bersama-sama dengan kakak-kakak dari Jemaat Klasis Jakarta Selatan dan juga dari daerah-daerah jemaat yang lain ya Tuhan. Terima kasih karena kami boleh belajar ya Tuhan bersama, boleh sharing bersama pengalaman-pengalaman kami dalam menangani atau mendampingi anak-anak layan. Terima kasih Bapak yang di surga, kiranya apa yang kami pelajari di hari ini bisa bermanfaat bagi kami, terutama bagi peran kami untuk menjadi konselor anak ya Tuhan, untuk mendampingi anak-anak. Biarkan ya Tuhan Kau selalu terus-menerus membentuk diri kami untuk bisa selalu memusatkan diri pada kebutuhan dan kepentingan anak. Kami bisa selalu mengasihi anak-anak layan kami bisa mempunyai motif-motif yang tulus ya Tuhan dan otentik ya Tuhan. Dan juga kami bisa terus mengembangkan diri kami, selalu ingin belajar ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, yang terpenting kami juga mau berdoa buat anak-anak layan kami ya Tuhan, dibawa di tengah-tengah situasi yang juga mungkin tidak mudah mereka hadapi. Engkau biarkan selalu berkenan untuk menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih karena juga Engkau mengingatkan kepada kami melalui pembinaan ini untuk bisa selalu memahami bahwa kami ini sangat berharga, pelayanan kami sangat berharga, pelayanan kami sangat bermakna, dan kami bisa mengambil makna kontribusi untuk eh, menjaga anak-anak, untuk memelihara anak-anak, untuk mendampingi anak-anak, sehingga mereka bisa tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang sehat secara mental, bahagia, dan terutama ya Tuhan mereka bisa membentuk sikap ungkapan bersyukur dan menyadari bahwa memang Tuhan selalu ada hadir di tengah-tengah mereka melalui kehadiran kami sebagai pelayan anak. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan ya Tuhan diri kami untuk kemudian aktivitas kami selanjutnya di siang hari ini dan di hari-hari selanjutnya. Berkati selalu pelayanan kami dan sertai selalu. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan doa ini hanya dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Terima kasih, kakak-kakak. Kak Ika. Bu Ika. Iya, terima kasih.